Selamat sore, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan anak-anak yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat mengikuti ibadah sore di Gereja Baptis Indonesia Getsemani, Jakarta. Saya berdoa dan berharap bahwa keadaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak semua dalam keadaan sehat dan menikmati damai sejahtera Kristus, damai yang memberikan kita ketenangan dari dalam batin dan juga sukacita di luar diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita memang belum bisa bertemu secara langsung di gedung Gereja Baptis Indonesia Getsemani, Jakarta, tetapi kita terus memuliakan Tuhan dalam ibadah baik pagi, sore, jam doa, persekutuan kaum muda remaja Baptis Indonesia, Gereja Baptis Indonesia Getsemani, Jakarta, dan sekolah minggu yang dilakukan dengan menggunakan alat-alat komunikasi dan elektronika. Dan biarlah Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kita berdoa supaya keadaan cepat membaik dan kita boleh kembali bersekutu, berbakti di gedung gereja kita, Gereja Baptis Indonesia Getsemani, Jakarta. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota gereja yang berulang tahun sepanjang minggu ini, yaitu atas nama Ibu Ngatmi, tanggal 2 Mei. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Selamat berbakti, Tuhan memberkati kita semua. Selamat sore Jemaat Getsemani, puji syukur pada Tuhan. Sampai saat ini kita masih diperkenankan untuk beribadah meskipun secara online. Pasti kita rindu untuk berjumpa satu dengan yang lain, tetapi masa masih seperti ini. Mari kita tetap bersukacita, beribadah dengan hati yang penuh sukacita. Kita akan mulai dengan memuji nama Tuhan. Ku ikut Tuhanku, NP 227.
sore ini diambilkan dari 1 Tawarikh 16 ayat 31 sampai 34. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita akan berdoa secara pribadi. Mari kita akan menguji nama Tuhan. Satu hal yang kurindu dengan sikap berdoa kepada Tuhan. Satu hal yang kurindu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, bersyukur Tuhan. Tiada henti-hentinya kami bersyukur Tuhan. Oleh karena Engkau sangat baik. Engkau yang berkati kami dengan kondisi yang baik. Di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah wabah yang sangat menakutkan, kami dalam kondisi yang baik. Diberkati Tuhan luar biasa secara jasmani dan rohani. Kami bersyukur Tuhan. Saat yang kami beribadah ya Tuhan Yesus, kami terus ingat ya Tuhan, bahwa Tuhan sedang berkarya dan merendah hidup kami. Sedemikian indahnya ya Tuhan. Tuhan memberkati kami, berkati teman-teman yang mungkin sedang
tidak enak badan, secara jasmani sedang tidak baik. Tuhan yang berkati mereka juga. Kami ingin memulai kebaktian kami, membuka ibadah kami dengan menyadarkan kepada Engkau saja ya Tuhan. Saat firman Tuhan disampaikan, Engkau yang akan memberikan kami sesuatu yang segar untuk rohani kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan menyanyikan lagu tema kita di bulan April ini, Ku Tetap Cinta, Ku Tetap Setia. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia Tuhan, ku tetap setia. Ku tetap setia, walau pandang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kita katakan lagi kepada Tuhan, ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia Tuhan, ku tetap setia, ku tetap setia, walau badai datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Pembacaan Alkitab dari Matius 10 ayat 1 sampai 15. Yesus memanggil ke-12 muridnya
dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan sore hari ini disampaikan oleh Pendeta Raymond Dhani Wahyudi, berjudul Murid Yesus. Mari kita akan persiapkan hati pikiran kita dengan memuji nama Tuhan. Mataku tertuju padamu. Mataku
Selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal menyertai kehidupan kita semua, memberikan rasa tenang di dalam diri kita dan nampak sejahtera di luar diri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini saya ingin berbicara tentang murid Yesus yang diambil dari kitab Injil Matius pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Dan kiranya berita firman Tuhan yang disampaikan dari mimbar Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta ini menjadi berkat dan memberikan kita kekuatan untuk terus menjadi murid Yesus. Dan bagi saudara yang belum menjadi murid Yesus, bisa mengambil keputusan untuk menjadi murid Yesus. Khalil Gibran, seorang seniman, penyair, dan juga penulis Lebanon, Amerika, dalam bukunya yang berjudul Jesus, the Son of Man, Yesus Sang Anak Manusia, halaman 29 menuliskan hal yang indah mengenai panggilan yang diberikan Yesus dan respon dari Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Khalil Gibran menuliskan dan dia membuat dirinya seolah-olah seperti Petrus. Lalu dia menulis demikian: Yesus menatap mataku dan melihat sampai ke dasar lubuk hatiku. Dan Yesus berkata, aku telah memilih engkau dan saudaramu. Hendaklah kamu mengikuti aku. Kamu yang letih lesu dan menanggung beban, akan kuberikan istirahat. Pikulah bebanku dan belajarlah dariku, karena hatiku memiliki damai. Maka jiwamu akan menemukan kelimpahan dan ketentraman. Ketika ia berkata demikian, aku dan saudaraku berdiri di hadapannya, menjawab, Guru, kami akan mengikuti engkau sampai ke ujung bumi. Kalaupun beban kami nanti seberat gunung, kami akan memikulnya dengan senang hati. Dan seandainya kami jatuh di tepi jalan, kami tahu bahwa kami sebenarnya jatuh dalam perjalanan menuju surga, dan kami akan puas. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah yang tidak mau menjadi murid dari guru yang agung itu? Kalau ada di antara Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang belum menjadi murid Yesus, maka saat ini adalah saat yang tepat untuk mengambil keputusan menjadi murid Yesus. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 10 ayat 1 sampai 15 yang mencatat peristiwa ketika Yesus memanggil murid-muridnya. Yesus juga memberikan ajaran kepada murid-muridnya saat itu dan untuk kita sekarang ini sebagai murid-murid Yesus. Mari lihat Matius 10 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Kebenaran ini memberitahu kepada kita yang pertama, Yesus memanggil kita menjadi muridnya. Seseorang menjadi murid Yesus bukan karena disuruh oleh pendeta, bukan juga disuruh oleh orang tuanya, bukan juga karena pengaruh dari teman-temannya, tetapi seorang menjadi murid Yesus karena dia menerima panggilan dari Yesus sendiri, dan orang itu harus menanggapi pribadinya
untuk mengambil keputusan menjadi murid Yesus. Karena firman Tuhan mengatakan kepada kita, Yesus memberikan panggilan secara pribadi kepada seseorang untuk menjadi muridnya. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Kita mendapatkan kebenaran dari Alkitab mengenai murid-murid Yesus saat itu. Kalau saudara melihat ayat yang kedua sampai dengan yang keempat dari Matius pasal 10 tadi, ada 3 orang murid yang menjadi perhatian kita, karena di situ ada tambahan keterangan tentang murid itu. Alkitab mengatakan ketika Yesus memanggil ke-12 murid itu, yang pertama dikatakan dari kata bahasa Yunani, dari kata protos, yang berarti urutan biasa atau peringkat pertama. Dan ditulis oleh Matius, namanya adalah Simon yang disebut Petrus. Dia yang pertama. Jadi rupanya penulis sengaja menambahkan kata itu untuk memperlihatkan kepada kita bahwa Petrus lebih menonjol dari murid yang lain. Tetapi bukan berarti peringkatnya lebih tinggi, tetapi Petrus memiliki sifat yang menonjol dibandingkan murid-murid yang lain. Semua murid Yesus sama berharga di mata Tuhan. Ya, hanya Petrus disebutkan dia bertipe seorang yang bisa menjadi pemimpin. Kemudian disebutkan mengenai murid Yesus yang bernama Matius. Dan apa yang firman Tuhan katakan? Ditambahkan bahwa dia adalah Matius, si pemungut cukai. Siapakah Matius itu? Matius adalah orang yang menuliskan Injil Matius ini, yang menceritakan ketika Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama termasuk dirinya. Dan dia tidak malu-malu menuliskan dirinya sebagai pemungut cukai. Pemungut cukai itu dikelompokkan sebagai kelompok orang-orang yang berdosa. Kenapa? Matius tidak malu menuliskan hal ini bagi dirinya dan menyematkan profesi pemungut cukai itu, yang menandakan dia orang berdosa itu. Kenapa? Saudara dikasih Tuhan, hal ini sesungguhnya mengingatkan bagi saya dan saudara bahwa kita dulu adalah orang-orang yang berdosa, dan Yesus kemudian memanggil kita untuk mengikuti Dia. Kita menyerahkan dosa kita kepada Tuhan, mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kemudian kita mau menjadi murid Yesus sebagai orang yang dulunya berdosa, dan kita tidak tinggal di dalam kebiasaan berdosa tersebut. Satu lagi nama murid yang menunjukkan perbuatannya adalah Yudas Iskariot, yang disebut sebagai pengkhianat. Kalau sudah melihat ayat yang keempat dari Injil Matius pasal 10, sebutan ini sangat merendahkan. Kita lihat ada perbedaan antara Matius yang menyebut dirinya sebagai pemungut cukai dan Yudas sebagai pengkhianat. Saudara perhatikan, ini menarik sekali bagi saya. Matius menjadi pemungut cukai sebelum dia menjadi murid Yesus. Tetapi Yudas, dia menjadi pengkhianat setelah dia terus mengikuti Yesus selama 3,5 tahun kehidupannya. Tetapi kemudian dia menjadi pengkhianat. Kita diingatkan supaya tidak menjadi murid yang melakukan pengkhianatan kepada Yesus seperti Yudas. Tetapi kita harus menjadi seperti Matius yang memiliki perubahan hidup dari orang yang berdosa menjadi benar sebagai murid Yesus. Jadi Yesus telah memanggil saya dan saudara untuk menjadi muridnya. Semua saudara perlu menyambut panggilan itu. Jadilah murid Yesus, dan bahagialah kalau kita menjadi murid Yesus. Saya bayangkan anak-anak kita yang lulus dari sekolah yang lebih rendah lalu mau masuk ke sekolah yang lebih tinggi karena dia sudah lulus. Dan rasanya mereka senang ketika masuk ke sekolah yang lebih tinggi itu, sekolah yang baru itu, dan mereka menjadi murid dari sekolah itu, sekolah yang mereka pilih, dan mereka senang. Demikian juga seharusnya saya dan saudara, ketika kita dipilih Yesus dan kita menerima panggilan Yesus itu menjadi murid Yesus, harusnya kita bersuka cita, kita merasa senang
karena kita murid Yesus. Maukah saudara hari ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu dan menjadi murid Dia seumur hidup saudara, memiliki perubahan dari orang berdosa menjadi murid Yesus yang terus setia seperti Matius. Terimalah panggilan Yesus itu dan segeralah jadi muridnya. Yang kedua, kalau kita melihat Matius 10 ayat 5 sampai 8, di sini ada ajaran bagi saya dan saudara. Yesus menginginkan muridnya mentaati ajarannya supaya melayani. Jadi murid Yesus itu tidaklah orang yang berdiam diri, tidaklah hanya orang-orang yang pandai berbicara, tetapi juga menjadi orang-orang yang mau melayani. Itu murid Yesus. Coba saudara lihat, ini yang diinginkan Yesus, supaya saya dan saudara menjadi muridnya, taat terhadap ajarannya untuk melayani. Lihat ayat 5 sampai 8 dari Injil Matius pasal yang ke-10. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Yesus memanggil para murid-muridnya dan kemudian memberikan nasihat kepada mereka untuk pergi melakukan pelayanan. Yang pertama Yesus mengatakan, janganlah kamu menyimpang ke bangsa-bangsa lain, tapi beritakanlah itu terutama kepada domba-domba Israel yang hilang. Kenapa? Karena Yesus melihat bahwa orang Israel perlu mendapat kesempatan yang pertama untuk menerima kebenaran Injil, keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi para murid diperintahkan oleh Yesus untuk memberitakan Injil, melakukan pelayanan kepada umat Israel terlebih dahulu. Alasan yang kedua adalah waktu Yesus dalam dunia ini singkat. Jadi dia ingin memberitakan kabar baik itu dulu kepada umat Israel. Dan murid-murid itu diberitakan oleh Yesus, diperintahkan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil dan melayani kepada orang Israel terlebih dahulu, karena mereka belum pernah pergi ke luar negeri, ke bangsa-bangsa lain. Mereka belum menguasai budaya mereka belum menguasai bahasa bangsa-bangsa lain. Jadi mereka diberi tugas untuk memberitakan Injil, melayani bangsanya terlebih dahulu. Dan nanti setelah Yesus bangkit dan akan naik ke surga, Yesus kemudian memberikan perintah supaya murid-murid siap belajar, melakukan persiapan untuk memberitakan Injil, melakukan pelayanan kepada seluruh bangsa, dan menjadikan semua bangsa itu murid Yesus, dan membaptiskan mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil, untuk melayani. Dan rupanya murid-murid melakukan apa yang Tuhan tugaskan kepada mereka. Dan mereka senang mendapatkan ajaran dari guru yang baik. Dan mereka perlu mengajarkan kebenaran dari Tuhan. Jadi sayang sekali ya, kalau ada orang tua atau guru ataupun pengajar ataupun pendeta yang mengajarkan ajaran yang tidak benar. Jangan. Ada kisah seorang ibu mengendarai motor bersama dengan anak perempuannya yang berumur 5 tahun. Jadi ibu ini ingin pergi ke toko kue, dan toko kue itu terletak persis di samping lampu merah di sebelah kiri. Jadi ibu itu sedang berjalan, dia ada tujuan untuk sampai ke toko kue yang ada di samping lampu merah sebelah kiri. Tetapi rupanya jalan itu tidak boleh berbelok langsung ke kiri. Jadi ibu itu harus mutar balik supaya bisa sampai ke toko kue yang persis di ujung sebelah kiri lampu merah itu. Tapi si ibu ini malas ya.
Lalu dia dengan anaknya yang masih 5 tahun itu mengendarai motor dan segera belok kiri melawan arah jadinya. Dan rupanya ada polisi di situ. Polisi segera memberhentikan si ibu itu. Tapi ibu itu cepat berpikir, dia pinter rupanya ya. Dia ingin mengambil kesempatan supaya tidak ditilang oleh polisi dengan menggunakan anaknya yang berusia 5 tahun itu. Jadi ketika dia berhenti dan polisi mau menilang dia, polisi mengatakan, "Ibu salah jalan, ibu melanggar aturan." Si ibu bilang apa? "Anu Pak Polisi, saya harus cepat-cepat karena anak perempuan saya ingin pipis. Jadi dia mau pipis di toko ini." Tapi si anaknya bilang apa di belakang? "Enggak Kak Pak Polisi, saya nggak pengen pipis." Ya, jadi ibu ini sudah memberikan ajaran yang salah pada anaknya. Kita tidak boleh seperti itu. Yesus mencontohkan kehidupan yang baik. Yesus memberikan ajaran yang baik dan murid-murid perlu melakukan hal itu. Ke-12 murid itu perlu melakukan pemberitaan kebenaran dan kemudian Yesus mengatakan kamu harus melakukan pelayanan. Beritakan kerajaan sorga, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, dan usirlah setan-setan. Itu bentuk pelayanan para murid Yesus saat itu ketika Yesus bersama-sama dengan mereka. Tetapi rupanya perintah yang sama juga Tuhan berikan kepada saya dan saudara sekarang sebagai murid-murid Yesus. Kita perlu memberitakan Injil keselamatan yang ada dalam Yesus Kristus kepada segala bangsa. Kita perlu melakukan pelayanan kepada orang-orang yang lapar, yang sakit, yang perlu Tuhan. Kita perlu melakukan pelayanan sebagai murid Yesus kepada orang-orang itu. Di dalam gereja kita juga, kita dinasihatkan untuk melakukan pelayanan bagi Tuhan. Di gereja ada banyak teman-teman gereja kita yang sakit, perlu dilayani. Di gereja banyak teman-teman kita yang kekurangan. Kita perlu melakukan pelayanan kepada mereka juga. Di luar gereja juga banyak orang-orang yang seperti itu. Kita melakukan pelayanan kepada banyak orang. Dan saya saudara perlu mentaati perintah Tuhan untuk melayani. Jangan pernah berhenti melayani. Meskipun kita menemui kesukaran dalam pelayanan kita. Yang ketiga, Yesus mengingatkan bahwa muridnya tidak memikirkan kenikmatan hidup dalam pelayanan. Saudara lihat ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10 dalam Injil Matius pasal yang ke-10. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Jadi zaman dahulu itu ikat pinggang para murid itu ada semacam tempat menyimpan bekal, menyimpan harta bagi perjalanan mereka, diikat pinggangnya. Ya, jadi sekarang Yesus mengatakan jangan bawa emas, perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jadi Tuhan ingatkan kepada para murid dalam pengutusan pertama itu, supaya mereka tidak memikirkan kenikmatan hidup saat menjalankan tugas pelayanan sebagai murid-murid Yesus. Dan Yesus mengatakan bahwa seorang pekerja nanti akan patut mendapat upahnya sendiri. Jangan khawatir, jangan pikirkan upah terlebih dahulu. Jangan pikirkan emas, perak atau tembaga. Jangan pikirkan itu. Yesus menegaskan supaya mereka berserah kepada guru mereka ketika melayani dan hidup mereka dipelihara oleh Tuhan. Perkataan ini memberitahu kebenaran 2 hal sesungguhnya. Pertama, bagi para hamba Tuhan atau orang yang melayani, tidak boleh memikirkan hal-hal materi atau kenikmatan dunia. Yang kedua, orang yang dilakukan kepadanya pelayanan itu perlu memikirkan orang-orang yang memberikan pelayanan itu kepada mereka, supaya hamba-hamba Tuhan yang melayani itu dapat dukungan untuk kehidupan mereka. Ya, jadi upahnya itu orang yang dilayani ya perlu memberikan upah kepada orang yang melayani, supaya hidup orang-orang yang melayani juga mendapatkan pemeliharaan oleh umat Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ajaran Tuhan, perintah Tuhan ini memberikan ajaran kepada saya dan saudara sebagai orang yang mau melayani Tuhan. Jangan memikirkan kenikmatan hidup. Ada juga orang-orang yang mungkin mengambil keuntungan karena dia merasa saya hamba Tuhan, saya orang yang bekerja untuk Tuhan.
Jadi dia mencari kesempatan di mana saya bisa memperoleh keuntungan dalam pelayanan saya. Ada orang-orang yang berusaha membuat segala macam cara supaya orang menjadi iba kepadanya. Ada orang yang melakukan pelayanan tapi tidak murni. Dia membungkus pelayanannya tetapi tujuannya adalah mencari keuntungan. Dan itu Tuhan tidak pernah suka kepada orang-orang yang melakukan seperti itu. Murid Tuhan atau hamba Tuhan baptis tidak seperti itu. Kita melayani Tuhan seumur hidup kita, dan kita melakukan pelayanan dengan tulus. Kita tidak pernah mencari fokus utama kenikmatan dunia atau harta dunia dalam pelayanan. Kita melayani Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, mentaati perkataan Kristus, tidak mencari kenikmatan dunia. Yang keempat, kalau sudah melihat ayat 11 sampai 15, Yesus menginginkan muridnya untuk bertindak yang layak sebagai murid Yesus. Jadi saya dan saudara, ketika kita menjadi murid Yesus, lakukanlah tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang menyatakan kita layak disebut murid-murid Yesus. Saudara lihat ayat 11 sampai 15. Dari kitab Injil Matius pasal ke-10. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Yesus mengajarkan kepada ke-12 murid yang diutus untuk memberitakan Injil dan melayani. Setelah mereka tidak mencari keuntungan pribadi, Yesus berkata, kamu harus memperlihatkan sikap hidup yang layak sebagai muridku. Tinggallah. Kalau kamu masuk ke sebuah kota atau desa dan ada orang yang layak untuk kamu tinggal kepada orang itu, tinggallah. Jadi jangan tinggal di orang-orang yang dianggap oleh masyarakat itu sebagai orang yang tidak layak. Karena murid Yesus harus ada di tempat-tempat orang-orang yang dianggap layak oleh orang-orang di sekitar tempat itu. Ketika mau memberitakan Injil atau melayani Tuhan untuk pertama kali, tinggallah di orang yang layak itu. Tinggallah dalam rumah itu. Makan dan minumlah apa yang diberikan orang itu kepadamu. Jangan pernah minta lebih atau minta apapun juga dari orang di mana kita tinggal, supaya kita layak untuk disebut sebagai murid Tuhan. Seorang pekerja patut mendapat upahnya, dan janganlah berpindah-pindah rumah. Rupanya kita memahami perkataan Yesus sebagai berikut. Kalau para murid sudah ada di sebuah rumah, jangan pindah kalau ada rumah lain yang lebih besar, yang lebih mewah, ya. Lalu murid Yesus tergoda untuk pindah ke rumah itu ketika sedang pelayanan. Ini nggak baik, ya. Murid Yesus harus setia melakukan pelayanan di tempat yang bagaimanapun juga Tuhan berikan kepada dia. Perkataan Yesus ini mengajarkan murid untuk setia sampai selesai melakukan pelayanan di suatu tempat. Jangan aji mumpung ketika sedang melayani di sebuah tempat yang mungkin sederhana, kecil, tapi kemudian ada tempat lain yang besar, mewah, dan kelihatan hebat, lalu segera tergoda untuk ke tempat itu. Dan pelayanan di tempat yang kecil itu belum selesai. Yesus tidak mengajarkan kita seperti itu. Kita tidak layak untuk bertindak seperti itu sebagai murid Yesus. Tindakan yang layak lainnya sebagai seorang murid ketika melayani Tuhan adalah, saya dan saudara dikatakan Yesus perlu memberi salam. Ya, jadi ketika datang ke rumah orang murid-murid Yesus saat itu memberikan salam khas orang Yahudi, ya, Shalom Aleichem. Dan biasanya orang yang mendapat salam itu kalau menerima murid-murid Yesus, mereka akan menjawab Wa'alaikum Shalom, ya, damai sejahtera turun ke atasmu. Lalu yang menerima salam itu turun juga ke atasmu damai sejahtera itu. Jadi harus sopan santun, ya.
Kalau kita sebagai murid Tuhan memperlihatkan sikap, tindakan, perkataan yang sopan santun ketika kita mau melakukan pelayanan atau ketika kita mau memberitakan Injil, kita harus sopan kepada orang tersebut. Lalu kemudian memberitakan Injil itu tidak dengan memaksa. Kalau saudara lihat ayat 14 sampai dengan ayat 15 dalam Matius 10, kalau mereka nggak mau terima ya sudah, ya, kebaskanlah debu mereka. Artinya kamu sudah memberitakan Injil dan tugasmu sudah selesai. Kalau mereka nggak terima itu bukan salahmu, tapi jangan paksa. Ya, dan memang orang Kristen, orang-orang percaya tidak pernah memberitakan Injil dengan cara yang paksaan. Orang Kristen tidak pernah mau memakai segala cara untuk memaksa orang menerima Injil. Ya, orang Kristen hanya memberitakan tentang Yesus sebagai juru selamat. Orang Kristen kemudian menawarkan orang itu, mau gak menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatmu? Kalau tidak mau ya sudah. Kalau kamu mau ya puji Tuhan. Tanpa ada paksaan, tanpa ada iming-iming, tanpa ada bawa apapun juga untuk menjadi semacam daya tarik mengubah keputusan orang untuk terima Yesus. Tidak. Kita melakukannya dengan tulus pemberitaan Injil, menawarkan Yesus sebagai juru selamatmu, Tuhanmu. Kamu mau terima atau tidak, itu urusan kamu. Tapi saya berharap kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dan berdoa bersama. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus ingin saya dan saudara menyerahkan diri kita kepadanya. Yesus ingin saudara yang belum menerima Yesus pada hari ini, engkau menerima Yesus dalam dirimu sebagai Tuhan dan juru selamatmu, dan engkau mau menjadi murid Yesus. Dan sebagai murid Yesus, lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Yesus menginginkan muridnya mentaati ajarannya. Yesus menginginkan saya dan saudara untuk melayani Dia. Dan Yesus mengingatkan bahwa kita tidak mencari kenikmatan hidup ketika kita menjadi murid Yesus. Dan Yesus menginginkan murid-muridnya bertindak layak sebagai seorang murid. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena kami mendengar berita firman Tuhan bahwa Yesus menginginkan kami, Yesus memilih kami untuk menjadi murid-Nya. Bapa, hamba berdoa untuk setiap orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, belum menjadi murid Yesus yang sungguh-sungguh. Hamba berdoa supaya mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka boleh menjadi murid-murid Yesus seperti yang Tuhan inginkan. Murid-murid Yesus yang pergi untuk melayani Tuhan kemanapun Tuhan suruh perintah, dan menjadi contoh teladan yang baik sebagai seorang murid Yesus, bertindak layak sebagai seorang murid Yesus seperti yang Tuhan sudah ajarkan dan perintahkan. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan. Kami ingin melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Damai sejahtera bagi kita semua. Baik Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang menantang kita untuk menjadi murid Yesus, dan kita mengikuti perintah Tuhan menjadi murid-Nya dengan tulus dan ikhlas, dan melakukan semuanya dengan siap memikul salib Tuhan. Mari kita akan nyanyikan pujian Pikul Salib sebagai respon dari firman Tuhan. Nyanyian pujian nomor 306, Pikul Salib. Maka
Pikul salib, pikulah salibmu serta jaga kesabaran hingga kau dapat mahkota kurnia kekal. Jemaat yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita masuk dalam saat memberi persembahan dan persepuluhan kita. Panggilan memberi kali ini diambilkan dari Imamat 27 ayat 32. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala yang dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Kita satukan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk hari ini bahwa kami diberikan kesempatan untuk berdoa dan memuji Tuhan dalam keadaan seperti sekarang ini walaupun melalui online. Kiranya Tuhan melalui ibadah kami ini berkenan di hati Tuhan, dan semua yang kami lakukan ini memuliakan nama Tuhan saja. Di tengah ibadah kami ini Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan dan persepuluhan kami. Kiranya berkati Tuhan untuk persembahan dan persepuluhan kami ini supaya dapat digunakan dengan baik untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Biar melalui penginjilan yang dilakukan oleh Gereja Baptis Getsemani dapat terjangkau banyak jiwa dan dimenangkan untuk Tuhan. Kami berdoa Bapa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan kita sudah memberkati dengan banyak berkat, baik rohani maupun jasmani. Saat ini kita akan berikan persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan. Persembahan kita akan digunakan untuk pendanaan operasional gereja dan juga mendanai 22 pos penginjilan, cabang, TPW, BPW, dan saudara angkat yang tersebar di Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Persembahan dan persepuluhan kita dapat ditransfer ke rekening Gereja Baptis Indonesia Getsemani. Tuhan memberkati persembahan dan persepuluhan saudara. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan serta anak-anak, mari kita akan mohon berkat Tuhan dan doa penggembalaan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, Bapa yang mengasihi kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan kami juga mengasihi Engkau, ya Bapa yang sudah menebus kami dari dosa melalui Yesus Kristus, dan Roh-Mu yang kudus menyertai kami dalam menjalani hidup hari demi hari. Bapa, kami tahu juga bahwa Engkau sudah memberkati kami dengan segala kebaikan-Mu. Engkau memberkati kami secara rohani, Engkau memberkati kami jasmani kami, Engkau mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kami di tengah-tengah masa sulit ini. Bapa yang baik, kami menaikkan syukur karena pengampunan dosa yang Bapa berikan ketika kami mengaku dosa kami di hadapan Tuhan. Dan Bapa yang baik, kami datang juga kepadamu kembali menyerahkan diri kami masing-masing dan keluarga kami supaya semua berkenan di hati Tuhan. Bapa, kami juga menyerahkan Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta. Kami berdoa untuk setiap pengurus gereja yang Tuhan percayakan untuk mengurus gereja bersama dengan jemaat-Mu. Biar kami dapat melakukan semua tugas kepercayaan yang Bapa berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Bapa yang baik untuk sidang jemaat yang sakit. Kami terus berdoa bagi Bapak Alfred Suot dalam pengobatan yang dilakukannya. Engkau Bapa yang baik akan memberikan kesehatan bagi dia. Engkau Bapa yang sanggup mencukupi segala kebutuhan, akan memberikan berkat-Mu supaya apa yang diperlukan dicukupi oleh Tuhan. Dan Bapa yang baik, kami berdoa untuk setiap anggota gereja lain yang sakit. Bapa, Engkau yang tahu, dan hamba berdoa untuk mereka. Tuhan, berikanlah kesembuhan
Tuhan berikanlah ketenangan, dan Bapa berikanlah dia kasih-Mu hingga dia menjalani bersama dengan Kristus, dan Engkau memberikan kesembuhan bagi yang sakit. Bapa, kami berdoa kepadamu untuk ibu yang mengandung di dalam gereja. Kami terus berdoa bagi Ibu Sani Simamora. Tuhan tolonglah beri sehat bagi dia dan bayi dalam kandungan. Bapak, kami berdoa kalau nanti melahirkan, Tuhan buat segala sesuatunya baik, dan ibu maupun anak dalam keadaan selamat. Bapak yang baik, kami menyerahkan ke-22 cabang dari gereja, supaya Bapak menyertai para gembala sidang dengan hikmat-Mu, dengan penyertaan-Mu. Dan Bapak juga memberkati setiap jemaat yang dilayani, supaya mereka terus hidup bertumbuh di dalam Kristus dan kuat di masa sukar seperti sekarang. Sama hal yang Kau melakukan bagi jemaat Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta, supaya umat-Mu kuat di dalam Kristus, setia di dalam Kristus, dan setia di dalam gereja-Mu. Tuhan memberkati. Bapak, kami berdoa bagi bangsa ini, supaya Engkau juga memberkati bangsa Indonesia, usaha pemerintah dan rakyat Indonesia melawan wabah penyakit yang terjadi. Bapak memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami tahu bahwa Tuhan tahu kapan wabah ini akan berakhir, dan Engkau akan memberikan bagi kami sukacita. Kami berdoa bagi pemerintah ketika mereka memerintah negara. Berkati mereka, lindungi mereka dari segala orang-orang yang jahat, dan biarlah mereka yang melakukan kejahatan berubah pikirannya, melakukan hal-hal yang baik. Tuhan mampu untuk melakukan hal itu. Berkati bangsa kami Tuhan, berkati pemerintah kami yang baik dan takut akan Engkau, supaya mereka dilindungi oleh Tuhan. Berkati bangsa ini dengan kasih sayang-Mu. Bapak, hamba berdoa Engkau memberkati juga seluruh sidang jemaat-Mu, dan biarlah mereka hidup di dalam Kristus setiap hari. Terima kasih Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan Allah dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus Tuhan. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian.